Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang konsep perpindahan kalor dan pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak pembahasannya satu persatu berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang energi panas. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan energi panas? Ya, energi panas adalah suatu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Energi panas atau kalor yang diserap suatu benda dapat mengubah suhu benda tersebut. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapat energi panas dari api. Batang logam pun menjadi panas. Ketika batang logam panas, suhunya meningkat. Dan ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Pernahkah kalian merebus air? Sewaktu air dipanaskan, air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Air menerima energi panas ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Semakin besar energi yang diterima satu benda, maka semakin besar pula kenaikan suhunya, dan begitu pula sebaliknya. Selain dapat mengubah suhu suatu benda, kalor atau panas juga dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Es batu yang diletakkan di piring lama-kelamaan akan mencair karena pengaruh kalor atau panas dari udara. Begitu pula dengan coklat yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi cair. Kalor berhubungan dengan suhu, namun kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sementara satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Perubahan suhu pada benda tersebut akan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemuaian dan penyusutan pada benda. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda sehingga panjang, lebar, dan luasnya berkurang karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan juga air. Contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pemasangan kaca jendela. Bingkai kaca jendela sengaja dibuat lebih besar. Ukuran bingkai yang sengaja dibuat lebih besar dimaksudkan untuk memberi ruang pemuaian kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak di dalam ban sepedamu? Ban sepeda diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara dalam ban dapat memuai karena panas. Kabel listrik dan telepon sengaja dibuat kendur agar tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat dan kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas?
Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Karena itu disarankan tidak menuang gelas basah atau dingin dengan air panas yang baru saja mendidih. Pemuaian juga terjadi pada penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh, seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang konsep perpindahan kalor dan pengaruh suhu terhadap benda. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.